Hai guys, ada beberapa koin DeFi yang sudah melakukan breakout daripada polanya. Kita akan lihat analisa teknikal ini. Akan ada juga analisa koin Zilliqa, keputusan Argentina yang sangat krusial sekali bekerja sama dengan pemerintah China, dan Hong Kong yang membuat tim khusus Web3, perusahaan game besar Ubisoft yang akan melaunching game blockchain-nya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan teman-teman bisa menggunakan link OKX saya di deskripsi karena OKX merupakan exchange yang cukup bagus menurut saya dan ada kesempatan untuk mendapatkan mystery box berhadiah uang sampai dengan $10.000. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin time frame weekly-nya, close dengan hijau. Close weekly tertinggi untuk tahun ini di 30.600-an dan minggu ini ada kenaikan juga. Indikator ini semuanya mengarah kepada bullish. MACD juga baru saja melakukan bullish ke atas lagi dan bagusnya adalah money flow ini berubah menjadi hijau. Terakhir kali kita melakukan money flow hijau ini itu di time frame weekly-nya itu sekitar Desember 2019 ya teman-teman. Jadi di waktu itu harga Bitcoin itu di sekitar $7.000. Nah, ada kenaikan yang cukup signifikan itu sampai ke $10.467 atau kenaikan sekitar 50% ya teman-teman. Jadi perubahan money flow yang ke hijau ini adalah salah satu indikator yang menurut saya cukup kuat ke depannya. Apalagi kalau misalnya bisa sustain untuk beberapa minggu, maka kita berada di dalam bull market ya. Kita masih berada di awal bull market, jadi teman-teman masih bisa persiapkan posisinya untuk di spot secara jangka panjang. Di time frame daily-nya sendiri, ini dia masih berada di dalam range ini. Tidak ada banyak perubahan yang terjadi, masih berada di dalam range ini. Untuk indikator ini dia masih dalam posisi bullish semuanya, meskipun ada bearish divergence yang terbentuk di market cipher-nya, di blue wave-nya. Kemudian ada potensi untuk bearish crossover ke bawah di MACD-nya yang bisa terjadi mungkin beberapa hari ke depan, kecuali ada pergerakan yang cepat naik ke atas, atau sebenarnya kita akan cenderung untuk sideways di sini saja selama cukup lama seperti yang terjadi di tahun 2020. Meskipun MACD melakukan crossover yang bearish ke bawah, tetapi kalau misalnya price action tetap sideways, tidak ada masalah dengan hal itu. Dan menurut saya spotlight itu sekarang cenderung ke Ethereum ya teman-teman, karena Ethereum per Bitcoin itu mengalami penguatan juga di close candle kemarin. Harga Ethereum per USDT-nya itu sudah breakout daripada range ini, dia bisa close dengan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya dan melakukan retest juga di sini ya teman-teman. Jadi saya expect kalau Ethereum itu bisa naik ke atas, dan menurut saya targetnya itu adalah di high yang ada di sini di harga 2137. Jadi ini adalah targetnya, atau kenaikan sebesar 10% ya teman-teman sampai ke puncak Ethereum agar menyamai Bitcoin, apa yang dilakukan oleh Bitcoin sebelumnya. Dari close weekly untuk Ethereum sendiri, RSI itu bagus dan MACD juga melakukan bullish crossover ke atas dengan money flow yang hijau juga ada green dot-nya. Jadi semua indikator menunjukkan kalau ini Ethereum dalam posisi yang bullish, lagi pula dia juga sebelumnya itu sudah melakukan breakout daripada pola falling wedge ini, lebih condong untuk bullish untuk Ethereum. Dari time frame 3 hariannya juga, kita lihat ini dalam posisi bullish semua untuk indikatornya. Dari time frame 1 harinya ini juga dalam posisi bullish semua. Kelihatan di Ethereum Bitcoin di mana dia mengalami penguatan di hari Jumat lalu, dan hari Minggu kemarin itu bisa menguat juga. Setelah Sabtu itu ada sedikit penurunan di sini. Ada terjadi bullish crossover di sini dengan histogram yang hijau dengan blue wave yang akan perlahan ke daerah atas, dan mungkin ada potensi money flow bisa berubah menjadi hijau ya teman-teman. Kita belum membuat yang namanya higher high yang ada di sini. Dia masih terhadang di 0,06368 daerah sini karena ini adalah semacam resistance, mirip sekali dengan pola inverted head and shoulders yang sekarang sedang terbentuk. Jadi dia akan siap-siap untuk melakukan breakout ke atas, mengumpulkan tenaganya. Kalau misalnya volumenya itu cukup dengan price action yang kuat, maka target adalah dia bisa ke daerah atas ini di 0,067 ya. Jadi ini akan membuat harga misalnya 0,067 misalnya dengan harga Bitcoin sekarang yaitu 30.600, Ethereum bisa ke harga 2050 kalau kita ikuti dari perhitungan ini. Bitcoin dominance yang realnya ini sudah turun dari tanggal 29 ke tanggal 30 di sini, sekarang sideways. Kita akan tunggu pergerakan Ethereum selanjutnya. Di altcoin non-ETH ini juga dalam posisi downtrend seperti ini. Jadi jelas ya, ini menukik ke bawah dengan tajam. Altcoin
outperform Bitcoin. Bisa kita lihat kalau ada potensi alt season yang terjadi di bulan Juli dan Agustus ini. Dan kita lihat kalau Bank Argentina itu bekerja sama dengan Bank Sentral China untuk mengizinkan bank-bank di Argentina membuka akun yuan ya teman-teman. Ini kata ekonomis ini bisa mendorong mata uang China sebagai safe haven daripada US dollar. Argentina sendiri itu memiliki masalah inflasi yang cukup besar per tahunnya, jauh lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga nilai dari mata uang mereka itu cenderung untuk tergerus nilainya, tidak cocok untuk menyimpan mata uang mereka itu dalam waktu yang lama karena nilainya itu kan habis. Ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh Bank Sentral Argentina. Mereka telah mengincorporate atau mengikutsertakan yuan renminbi sebagai mata uang yang diterima untuk ditaruh sebagai tabungannya. Hong Kong juga tidak berhenti dan mereka baru saja membuat tim khusus untuk Web3. Tim khusus ini akan mendedikasikan mereka mempromosikan perkembangan Web3. Mereka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mengerjakan ini dan dipimpin oleh Sekretaris Finansial Hong Kong yaitu Paul Chan. Ada 15 member non-official di dalamnya itu terdapat ahli-ahli di industrinya masing-masing. Paul Chan sendiri, Sekretaris Finansial Teritori tersebut itu adalah orang yang pro-kripto dan klaimnya di awal tahun ini kalau Hong Kong harus meraih kesempatan emas ini yang Web3 berikan. Teknologi blockchain atau Web3 ini memiliki potensi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi di finance, perdagangan, operasi bisnis, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya tim khusus ini, Paul Chan yakin kalau saran dari mereka akan membantu perkembangan Web3 di Hong Kong. Mereka sangat gencar sekali dengan perkembangan blockchain, kripto, Web3, banyak convention atau pertemuan yang mereka lakukan juga di sana. Mereka mengundang Coinbase untuk bisa buka di sana. Koin-koin yang bisa di trading mereka juga sudah luncurkan daftarnya agar masyarakat Hong Kong bisa membeli koin-koin tersebut. Mereka ingin menjadikan diri mereka adalah crypto hub, pusat kripto di Asia. Yang gencar adalah mereka sejauh ini dari berita yang saya baca, dan potensinya itu sangat besar tidak hanya di Hong Kong saja tetapi bisa berambah ke China ketika China mulai mengizinkan exchange untuk masuk ke China ya teman-teman. Sebelum kita ke analisa koin-koin DeFi, ini ada juga langkah besar dari perusahaan game yang besar, Ubisoft, yang membuat Assassin's Creed. Mereka sedang mengembangkan game baru RPG di komputer yang dibuat di atas blockchain Oasis. Namanya adalah Champions Tactics Grimoria Chronicles. Yang di-reveal minggu lalu adalah game PC Tactical RPG PvP. Jadi ini adalah game multiplayer kompetitif dengan orang lain. Ini adalah game pertamanya yang dibuat di atas Oasis, sebuah jaringan blockchain yang berpusatkan khusus untuk game. Oasis ini juga menarik perhatian dari berbagai perusahaan game Jepang besar seperti Square Enix, Sega, dan Bandai Namco. Akan di-launching di PC, jadi mobile-nya itu belum ada. Nah, ada info kalau misalnya untuk bisa main game ini, mereka akan bisa mendapatkan free drop at launch. Jadi kita akan mendapatkan token NFT untuk memulai main ini. Kemungkinan secara gratis juga. Koin Oasis sendiri menurut saya ini adalah koin yang berpotensi menurut saya karena akan ada kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan game besar ya. Jadi ada potensi untuk bisa cuan dari sini. Dari harganya sendiri, kalau kita lihat, dia itu launching waktu itu di Desember tahun lalu itu sekitar $0.05 dan sekarang itu di harga $0.065. Kita belum melihat pergerakan yang cepat di koin Oasis ini. Paling rendah 0.045, paling tinggi 0.13. Dan kita juga masih sideways, tidak ada pergerakan yang bagus ke atas. Saya bisa katakan kalau kita masukin saja ini ke watchlist karena adanya koneksi dengan perusahaan-perusahaan besar, apalagi Ubisoft membuat game di sini. Dan ada potensi untuk di-shield oleh Alex Becker juga ya. Dan kita juga belum melihat koin Metaverse itu naik dalam jumlah yang cukup signifikan ya teman-teman. Tetapi saya yakin pasti ada masa-masanya koin Metaverse game Play to Earn akan naik. Karena uang itu cenderung untuk berotasi dari satu sektor ke sektor yang lainnya. Koin ini tersedia di OKX, Bybit, KuCoin, BitGet, dan teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi untuk mendaftar exchange tersebut. Dan sekarang kita akan melihat koin-koin DeFi yang baru saja pump beberapa hari lalu. Saya menganalisa kalau
akan ada potensi koin-koin DeFi ini untuk pump. Compound sudah melakukan breakout daripada pola descending triangle ini dengan volume yang kuat, yang besar juga ya. Jadi kita lihat ini di Exchange Binance, volumenya itu besar sekali dengan indikator RSI MACD itu sudah bullish, tetapi money flow ini harus berubah menjadi hijau agar sepenuhnya bullish. Mungkin akan ada retest yang terjadi di harga $59, habis itu dia bisa naik ke atas ya. Tapi biasanya kadang-kadang koin itu bisa naik terus, meninggalkan tidak ada retest lagi daerah-daerah tersebut, kadang-kadang itu bisa terjadi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil posisi, boleh masukkan sedikit dulu. Nah kalau misalnya ada retest, maka itu tambah lagi. Jadi caranya itu seperti itu. Jadi masukkan yang pertama yang sedikit itu agar tidak ketinggalan kalau misalnya dia tidak melakukan retest ya. Dimana menurut saya untuk target compound ini dia bisa ke daerah $136 sampai $173 atau kenaikan setidaknya ada 100%. Yang kedua adalah coin maker DAO baru saja melakukan breakout juga dengan indikator yang menunjukkan semuanya itu bullish dari parallel channel-nya terjadi breakout dengan volume yang besar juga. Kita lihat ada kenaikan volume di sini. Target harganya itu setidaknya dia bisa ke $1.200. Habis itu kita akan lihat pola selanjutnya, yang pasti ini adalah daerah resistance-nya $1.200 tersebut. Kalau misalnya berhasil menembus $1.200, maka dia ada potensi untuk naik ke 1.700 sampai 2.000-an dolar ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat koin Zilliqa sebagai request daripada teman-teman. Kita mulai dulu dengan time frame weekly-nya. Untuk weekly-nya ini cukup bagus, dia bisa close di 2 minggu lalu itu close-nya itu hijau, minggu lalu juga close-nya hijau, jadi saya expect dia untuk beberapa minggu ke depan akan bisa naik seperti yang terjadi dari 2 Januari 2023 itu bisa naik sampai ke Februari ya teman-teman. Di indikatornya ini RSI masih di bawah 50, tapi ada semacam peningkatan RSI-nya di sini. Mungkin ada potensi bullish crossover ke atas dengan green dot di sini, dan harga juga cenderung berada dekat di bawah ya teman-teman. Jadi bawahnya itu low tahun ini adalah 0,015, harga sekarang berada di 0,021 atau naik 40% dari paling bottomnya itu. Tapi kalau kita lihat, kita zoom out seperti ini, harga itu cenderung berada di bawah ya teman-teman. Lebih dekat di bawah daripada di atas. Dan kita juga melihat koin Bitcoin dan altcoin lainnya itu juga pump ke atas. Jadi mungkin ada potensi bagi Zilliqa untuk mengikuti pergerakan harganya. Di time frame daily-nya sendiri ini sudah berubah menjadi bullish semua. Indikator itu berkata demikian. Dan saya expect itu dia bisa ke daerah yang tinggi ini mungkin untuk beberapa minggu ke depan, yaitu di daerah 0,036. Jadi atau kenaikan sebesar 70%. Lewat daripada 0,036 dia akan bisa ke 0,050 dan lewat daripada 0,50 akan berada di daerah supply zone ini sekitar 0,075 sampai 0,1 dolar. Jadi ada beberapa target area tersebut untuk koin Zilliqa. Zilliqa juga akan ada upgrade mainnet-nya versi 9,2 di tanggal 5 Juli 2023 untuk meningkatkan performance dan kompatibilitasnya dengan EVM. Kalau misalnya dia bisa compatible dengan EVM akan bagus sekali karena biasanya flow money-nya itu ada di blockchain yang EVM itu ya, jadi terfokus di EVM yang terkait dengan Ethereum. Dan ini saya juga sekilas melihat kalau di RSI-nya itu, kadang-kadang kita bisa membuat pola di RSI, ini dia baru saja melakukan breakout ya teman-teman. Jadi breakout daripada pola RSI ini membuat higher high di sini. Kita lihat kalau candle beberapa hari lalu sampai sekarang itu membuat RSI-nya itu naik daripada pola atas RSI ini. Menurut saya ini adalah langkah yang baik untuk Zilliqa. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.